ingin saya tanyakan adalah, apakah perempuannya itu suka dengan orang yang sudah meninggal? Apakah perempuannya suka dengan orang yang sudah meninggal? Nah, langsung to the point ya. Apakah perempuannya suka kepada orang yang sudah meninggal? Ada simbol keajaiban. Saya ambil 3 kartu. Fight, yakin. Selanjutnya, forgiveness, maafkan saya. Selanjutnya, apakah orang yang sudah meninggal ini menyukai perempuan itu? Kita balik pertanyaannya. Apakah orang yang sudah meninggal itu menyukai perempuan itu? Destiny, nasib. Service, memberi pelayanan. Expansion, perluasan. Jadi seperti ini. Ketika saya tanya apakah wanita itu menyukai orang yang sudah meninggal, maafkan saya. Walaupun di sini ingin ada semacam sebuah keajaiban, tapi yakinlah dan maafkan saya. Jadi di sini ada kondisi di mana ada keajaiban, dia berharap ada keajaiban, tapi di sisi lain dia tidak bisa untuk menerima. Dari pertanyaan apakah si laki-lakinya ini ada perasaan suka kepada wanita itu, ada nasib, destiny. Nasib di mana dia ada service di sini dan ingin expansion, memperluas dari apa yang sudah dilakukan, ya, memperluas dari apa yang sudah dilakukan. Nah, kemudian di sini ingin saya gali, ya, mengapa perempuan itu minta maaf, maafkan saya. Mengapa perempuan itu minta maaf? Kenapa perempuan itu minta maaf? Saya pakai kartu yang mana ya? Yang bisa mendukung pakai kartu ini saja dah. Mengapa perempuan itu minta maaf, ya? Mengapa perempuan itu minta maaf? Mengapa perempuan itu minta maaf? Abundance, ada harta di sini. Selanjutnya, perfection, kesempurnaan. Selanjutnya, mistis, ya. Jadi seperti ini. Ada kondisi di mana mengapa perempuan itu minta maaf, karena ada abundance, dia kaya, kemudian si yang meninggal ini bisa diartikan agak di bawahnya kondisi status sosialnya. Tapi di sini si orang yang meninggal ini memberi servis kepada perempuan itu. Nah, tapi perempuannya itu tidak bisa melanjutkan atau ada penolakan di sini. Forgiveness di mana karena ada beda status sosial dan lain sebagainya, makanya terjadi hal-hal yang seperti ini ya teman. Tapi di sini juga ada servis loh ya, ada servis. Nah, apakah ini yang menjadi pemicu dari perkara tersebut? Apakah ini yang menjadi pemicu dari masalah tersebut? Apakah ini yang jadi pemicu dari permasalahan tersebut? Apakah ini yang jadi pemicu dari permasalahan tersebut? Vanity itu ada ketakaburan, ada kesombongan dan lain sebagainya.
Selanjutnya, mengapa ada vanity? Acceptance, salah penerimaan di sini. Salah penerimaan dalam hal apa? Dalam hal abundance, keberlimpahan. Nah, ada salah penerimaan di sini. Salah penerimaan yang bagaimanakah? Dalam hal apakah? Saya coba pakai kartu yang mana ya? Saya sebenarnya lagi pesen kartu untuk mendukung dalam membantu hal-hal yang demikian. Tapi karena pesennya di luar negeri, jadinya seminggu lagi mungkin datang ya teman-teman. Saya pesen 6 kartu untuk mendukung konten saya. Mari kita ungkap. Salah penerimaan dalam hal apakah? Salah penerimaan dalam hal apakah? Berpikir gelap di sini. Ada pikiran-pikiran gelap ya. Pikiran gelap yang seperti apakah? Sama-sama mempertahankan pendapatnya masing-masing. Pendapatnya ini ada kaitannya dengan hal apa? Hidden motivasi. Ada motivasi-motivasi yang tersembunyi. Nah, motivasi ini terkait dengan apa? Keinginan apa? Dan bagaimana? Motivasi yang tersembunyi terkait dengan apa? Keberanian melangkah untuk karena stuck energy, karena keputusasaan. Jadi seperti ini teman-teman. Kalau di sesi yang pertama tadi ada simbol service dari pihak laki-laki, tapi dari pihak wanitanya ada penolakan. Terus dari lakinya juga ada destiny, nasib, yang saya bisa artikan mungkin karena beda status dan lain sebagainya. Pada akhirnya si perempuannya ini menolak untuk apa ya? Untuk sesuatu hal ya, menolak untuk sesuatu hal. Nah, di sini udah ketemu. Pada akhirnya kalau saya gabungkan dengan prediksi saya di bagian pertama, kan ada pembisik di sini. Pembisik juga ada the loving man, laki-laki yang mengasihi, laki-laki yang penuh kasih. Terus ada teacher, dimana kayaknya ada orang yang sudah mengetahui, yang pada akhirnya memberitahukan kepada teacher, yang ada kaitannya dengan service tadi ya, yang ada kaitannya dengan service tadi. Nah, si pembisik ini siapakah di sini? Apakah orang lain ataukah orang di lingkaran ini yang karena ingin membela dirinya pada akhirnya memutarbalikkan kata dan membisiki sesuatu kepada teacher? Nah, disinilah yang perlu kita gali. Siapakah pembisik itu? Aduh, pakai kartu mana ya? Kartu saya kalau dalam hal mengungkap hal-hal yang seperti ini masih belum lengkap teman-teman. Masih belum lengkap. Coba saya gali terus. Siapakah pembisik ini? Siapakah pembisik ini? Pakai kartu mana ya? Ini saja ya. Siapakah pembisik ini? Siapakah sosok pembisik ini yang sudah memberitahukan kepada teacher? Ini ada kaitannya dengan part yang satu tadi ya, yang pertama tadi. Ada pembisik. Sosok pembisik ini seperti apakah sosok pembisik ini? Ada simbol menara putus. Nah, selanjutnya sosok pembisik ini seperti apakah? Ingin keluar dari penderitaan. Ini digambarkan orang laki-laki dan perempuan ya. Selanjutnya sosok pembisik ini seperti apakah? Enggak keluar kartunya teman-teman. Aduh. Sosok pembisik. Sosok pembisik ini, aduh, kayaknya ya dari sini bisa saya ambil kesimpulan, cuman di sini saya nggak tahu laki atau perempuan sosok pembisiknya ya teman.
dikarenakan di sini gambarnya bisa laki bisa perempuan, artinya tapi dengan adanya sosok pembisi itu pada akhirnya terjadilah menara putus. Menara putus, kejadian yang tiba-tiba. Nah, kejadian yang membuat adanya peristiwa itu terjadi. Nah, kenapa hal itu terjadi? Dikarenakan ingin keluar dari permasalahan. Karena waktu itu kondisinya bisa diartikan sudah terkurung, harus bagaimana masalah ini. Dan kurang adanya pertimbangan-pertimbangan ya, kurang adanya berpikir sehat seperti itu. Apakah ada petunjuk-petunjuk dari kartu ini tentang kronologinya sebelum dia disudahi? Ada simbol grounding, kembali ke alam, selanjutnya sumber tenggelam, selanjutnya radiance, kemarahan, selanjutnya effortless, dengan mudah, selanjutnya purifikasi, pembenaran. Jadi seperti ini, ada kondisi orang yang bersamanya larut dalam kemarahan dan dia bisa menyudahi orang itu dengan mudah karena ada simbol effortless. Setelah larut dalam kemarahan, dia bisa menyudahi orang itu dengan mudah, dan orang ini bisa diartikan tenggelam dan tak berdaya. Ya, masih belum bisa kita cari jawabannya di sini ya. Simbol-simbolnya terbatas kartunya. Tapi di sini ada kaitannya amarah yang besar yang pada akhirnya menyudahi orang ini dan bisa dilakukan dengan mudah. Dan juga ada kondisi orang yang datang atau orang ini disuruh datang setelah mendapatkan kabar dari kabar orang tua dan anak muda, yang bisa diartikan orang dari masa lalu yang ada kaitannya dengan raja ini, yang pada akhirnya terjadi menara putus. Ada penghamburan di sini, ada nasib di sini, ada acceptance. Jadi kalau di sini terlihat dalam sebuah perjalanan itu ada kondisi yang kurang enak, ada salah penerimaan, juga ada nasib di sini. Nasib di sini bisa diartikan nasib baik dan nasib buruk, atau nasib hidup dan mati, seperti itu ya. Tapi mari kita lihat, kalau kita tanyakan apakah ada peristiwa tertentu di dalam rumah tersebut, nanti kita sandingkan ya, hasil kartunya cenderung yang mana. Kalau di rumah tersebut ada kejadian apakah? Ada joy, kesenangan, ada miracle, keajaiban, ada confusion, untuk membingungkan. Selanjutnya, sebelum menghabiskan nafas yang terakhir, apakah mengalami perlakuan khusus terlebih dulu sebelum door ya? Apakah mengalami perlakuan khusus terlebih dahulu sebelum door? Mari kita ungkap di sini kondisinya. Ada simbol discovery, penemuan, tapi di sini ada gambar love ya, ada gambar love di dada. Selanjutnya, apakah mendapatkan perlakuan khusus atau langsung di door? Ada acceptancy, salah penerimaan. Selanjutnya, ada vanity di sini, ada ketakaburan, ada kesombongan, kearoganan. Selanjutnya, self-worth, harga diri. Selanjutnya, prayer, doa. Jadi seperti ini teman. Kejadian tersebut ada kaitannya dengan daun waru. Ya, di sini ada daun waru. Di sesi saya yang sudah saya unggah itu juga ada The Loving Man, dan di sini ada acceptance.
Penemuan itu membuat adanya salah penerimaan dan pada akhirnya ada kondisi-kondisi yang ketakaburan, yang merasa bagaimana itu karena merasa harga dirinya sudah dilecehkan. Ya, dilecehkan. Tapi dia berharap permasalahan ini bisa selesai. Harapannya seperti itu. Selanjutnya kita gali lagi. Ada acceptance, salah penerimaan. Salah penerimaan yang bagaimanakah? Ada simbol semangat, nasib, recovery, jalan keluar. Jadi seperti ini. Ada acceptance, salah penerimaan, berarti orang yang sudah tiada ini berusaha untuk mengungkapkan apa yang sebenarnya dengan semangat. Tapi di sini ada destiny, nasib yang pada akhirnya tidak berpihak kepadanya. Jadi kalian kait-kaitkan sendiri ya. Saya tidak bisa memprediksi secara gamblang di kasus ini karena juga harus safety pada diri saya. Yang intinya clue-cluenya sudah saya berikan, kalian rangkai sendiri. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu, lain waktu kita sambung lagi dengan pembahasan yang lainnya. Terima kasih sudah setia menonton di channel saya.